Anak-anak semua, di video kita kali ini kita akan sama-sama membahas mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, bagian topik B, melihat karena cahaya. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Kita mulai ya anak-anak. Topik B, melihat karena cahaya. Nah anak-anak, pada topik ini kalian akan menemukan beberapa pertanyaan esensial. Dan pertanyaan esensial ini bisa kalian jawab jika kalian sudah mengikuti video ini ya. Dan di akhir video, pertanyaan esensial yang pertama, mengapa kita bisa melihat benda? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mata kita bekerja? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas pembahasan pada topik B, yaitu melihat karena cahaya. Nah, anak-anak, kita baca ceritanya dulu yuk. Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Mata mempunyai dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan memipih. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Selanjutnya, untuk mata bagian dalam terdiri dari 7 bagian utama. Yang pertama, lapisan sklera atau selaput putih. Lapisan sklera merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat dan berwarna putih buram. Jaringan ini tidak tembus cahaya. Yang kedua, kornea. Kornea adalah lapisan bening dan transparan yang berfungsi menerima rangsang berupa cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Kornea dilindungi selaput tipis yang disebut konjungtiva. Yang ketiga, lapisan koroid atau selaput hitam. Lapisan koroid adalah lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen ke dalam mata. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah pemantulan sinar. Yang keempat, iris. Di bagian depan, lapisan koroid membentuk iris yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan biru. Sehingga iris sering disebut dengan lapisan pelangi. Warna iris inilah yang menentukan warna mata seseorang. Iris berfungsi untuk menyerap dan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima, pupil. Pupil adalah celah yang terdapat di bagian tengah iris. Pupil disebut juga sebagai anak mata. Pupil bisa membesar dan mengecil.
Pupil berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya redup, otot-otot iris berkontraksi sehingga celah pupil melebar dan cahaya yang masuk ke pupil menjadi lebih banyak. Sebaliknya, jika cahaya terang, celah pupil akan menyempit dan cahaya yang masuk ke dalam mata akan lebih sedikit. Yang keenam, lensa mata. Lensa mata merupakan benda bening yang berbentuk cembung. Lensa mata terletak di bagian iris. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat pada retina. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.